Oke. Nah, ini ada dua kondisi. Yang pertama memang dia tidak sadar diri, sadarkan diri. Kalau tidak sadar diri ya bisa aja dia sadar ya, tapi dia nggak sadar diri. Atau yang kedua, dia dalam keadaan sadar tapi tidak mampu melakukan penis hygiene sendiri. Ya, jadi nanti saya akan memandunya dengan dua kondisi pasien ya. Tapi perlakuannya sama aja. Oke, sebelum ke situ persiapan alat. Nih, ini handuk kecil. Handuk kecil ya teman-teman. Handuk kecil ini saya buat opsi itu di SOP. Yang pertama pakai waslap, yang kedua pakai handuk kecil ya. Kenapa? Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita harus pakai waslap, sedangkan pasien nggak punya waslap, gitu ya. Ini nanti semua peralatannya ini kecuali perlap dan handuk mandi, selimut mandi itu dari kita. Sabun sama handuk kecil atau waslap itu dari pasien, karena kan tidak boleh dipakai bersama ya. Nah, kalau dia hanya punya handuk kecil, kita pakainya handuk kecil. Kalau dia punya waslap, kita pakai waslap. Tapi waslap pun kita agak boros, karena harusnya lebih dari satu ya waslapnya. Nah, kalau handuk kecil cukup satu aja. Karena di sini kalau kita lipatnya seperti ini, lipatnya biasa aja teman-teman. Nih, lipatnya seperti ini. Kemudian lipat dua lagi. Kemudian ini bagian yang banyak lipat-lipatannya di luar. Ini. Sehingga akhirnya, ya, ini jadi 1 lapis, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini kita bisa pakai semua. Lapisan pertama sudah kita oleskan ke penis pasien, lapisan keduanya bisa kita oleskan lagi sampai dengan lapisan ke-6 ya. Jadi nanti ini kita gunakan semaksimal mungkin yang handuk kecil. Handuk kecil atau waslap, kemudian handuk bersih, ini nanti untuk mengelap, kemudian ada perlap. Perlap ini yang kita gunakan adalah perlap yang besar, nih kayak teman-teman kemarin misalnya bed making. Udah belajar belum bed making ya? Udah ya? Kayaknya bed making udah belajar apa belum? Sudah, Bu. Udah ya? Nah, ini perlapnya untuk perlap bed making, atau kalau nggak ada perlap yang besar ini, kalau misalnya dia di rumah sakit yang menyediakan underpad, kita pakai underpad. Bentar, saya ambil dulu underpad. Ini underpad ya. Nih, tapi yang kita gunakan bagian yang ini. Ya, bagian yang ini, bukan yang bagian yang hijau. Bagian yang hijau ini biasanya dia ada tulisan mereknya. Nah, underpad ini kita juga pakai untuk nanti menolong persalinan ya. Selalu yang dipakai yang bagian yang putih ini. Dia akan menyerap kalau menolong persalinan kan menyerap darah, lendir ya, air ketuban bisa diserap sama ini ya. Oke. Kalau tidak ada underpad bisa pakai perlap ya. Lipatnya gimana Bu? Biasa aja lipatnya, nggak perlu kayak yang kalau pakai underpad lipatnya biasa aja. Kalau punya perlap yang seperti ini lipatnya sama kayak kita waktu mau bed making. Ya, ini nanti digulung sehingga kalau udah digulung kita udah masukinnya ke badan pasien bagian belakang ya. Digulung ke tengah. Oke, terus
Saya punya handskun, tapi handskunnya handskun non steril aja, karena kita prinsipnya bersih ya. Saya punya urinal atau saya buat di situ bedpan ya. Ini sebenarnya diskon untuk perempuan. Jadi kalau misalnya pasiennya mau BAB dan tidak bisa ke kamar mandi, ya tentunya kalau kita bantu dia penis hygiene, tentunya dia tidak bisa kemana-mana ya. Kita tawarkan dua opsi ini. Tapi kalau misalnya dia mau BAB plus BAK, pakai yang ini aja. Kalau dia hanya mau pakai BAK, pakai yang urinal ini aja ya. Ada sabun. Nah ini kalau satu lagi, kalau misalnya sabun mandi yang pasien punya tuh biasanya kan konsentratnya lebih pekat ya. Kalau yang ini sebenarnya sabun pencuci piring yang sudah kita encerkan. Jadi pantem-pantem kita tuh dibersihkan oleh sabun pencuci piring yang diencerkan seperti ini ya. Nanti dibersihinnya pakai kanebo itu seperti itu. Jadi saya pakai yang ini yang khusus memang untuk pantem ya. Tapi kalau di rumah sakit yang pakai sabun mandi yang pekat, teman-teman harus ngasih sabun mandinya jangan terlalu banyak, nanti repot di teman-teman sendiri karena kan busanya menjadi lebih banyak ya. Kita pakai air hangat, di sini ada air hangat ya. Sebenarnya yang dibutuhkan hanya satu waskom, tapi kalau kita nggak punya standing waskom yang cuma satu, kita pakai yang seperti ini ya. Oke, yang pertama identifikasi pasien. Kalau pasiennya sadar bisa ditegur, Pak, saya bantu memandikan. Kalau kita mau memandikan secara keseluruhan atau Pak, saya bantu bersihkan daerah kemaluannya, mau bawa bersihkan sendiri atau kita bantu? Oh, dibantu saja, tidak bisa? Oke. Kami akan bantu bersihkannya, mohon maaf terlebih dahulu. Atau kalau pasiennya yang tidak sadar, kita cuma lihat dari gelang pasiennya aja. Bapak siapa? Oh, Bapak Ibrahim. Kemudian umurnya 56 tahun. Oke, betul. Ini adalah pasien yang mau kita bantu bersihkan penis hygiene-nya ya. Kemudian siapkan alat, kalau alatnya sudah ada. Nah, kita cuci tangannya tidak di depan pasien, tapi sebelum kita mempersiapkan alat ya. Kemudian pertahankan privasi pasien. Kalau ada scarum, tutup dulu scarumnya. Ya, kalau tidak ada scarumnya nih, kayak di lab kita ini kan sebenarnya tidak ada scarum antar bed ya. Nah, kalau seperti itu, kita pakai ada scarum datangan gitu ya, scarum yang bisa didorong kemana-mana itu, kita pakai scarum itu supaya dia bisa lebih terjaga privasi pasiennya ya. Kemudian, nah kita pasang ini handskun dulu. Saya supaya ya, saya sesuai ingatan saya aja nih urutan kerjanya. Oke. Kemudian kita pasang underpad pasien ya. Mau pasang perlak boleh, mau pasang underpad boleh. Hari ini mau apa? Mau perlak atau mau underpad? Request teman-teman. Mau perlak atau mau underpad? Perlak saja, Bu. Perlak, oke. Belak, Bu. Sebelum kita pasang perlak, biar pasiennya nggak mondar-mandir ya, kita pasang dulu selimut mandi. Ini namanya selimut mandi. Saya ajarkan cara pasang selimut mandi ya. Nah, selimut mandi ini kan selimut punya kita ini kan lebar nih. Selimut punya kita ini lebar banget. Jadi nanti tergantung kondisi selimutnya. Kalau selimutnya bisa dilakukan seperti yang saya ajarkan, lakukan. Tapi kalau misalnya tidak bisa, letakkan saja sesuai dengan keadaan yang seperti ini, selimut mandinya, ya. Tapi kalau misalnya dia bisa dibentuk seperti yang saya ajarkan nanti, bentuklah seperti itu, ya. Oke. Ini selimut mandinya kita taruh di atas ini. Kemudian yang bagian atas ini kita pegang, ya kita tarik seperti ini. Untuk yang selimut tidur. Jadi
kita nggak asal buka selimut pasien. Ya. Ini simpan dulu selimut mandinya, selimut tidurnya. Kemudian selimut mandinya, ini kan ada 4 sisi ya. Ada 4 sisi ya teman-teman ya. Ini sisi 1, sisi 2, 3, 4. Nah, salah satu sisi kita letakkan di ini, salah satu sisi yang ini kita letakkan di dada pasien seperti ini. Kemudian otomatis kan satu sisi lagi berada di ujung kaki, ujung mata kaki. Sisi satunya di kanan, sisi satunya di kiri. Ya. Nah, nanti kita belajar gimana caranya. Sambil pasiennya kita posisikan dorsal recumbens. Dorsal recumbens itu kayak orang yang mau melahirkan ya. Nah, sekalian kita bantu dia untuk pasang perlak. Kalau pasiennya mampu ngangkat panggulnya, pinggulnya, kita minta tolong pasien. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak mampu, ada caranya. Dalam kondisi seperti ini, kaki yang sebelah sini lurus, kaki yang sebelah sini ditekuk, tekuk seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Nih, kalau saya buka dulu selimutnya. Nih, kaki yang satu ditekuk seperti ini, satunya lurus, tangan yang seperti ini diarahkan ke sini. Kemudian kita bantu dorong dia, pegang pinggulnya dan pegang kepala sama bahunya. Kita dorong seperti ini. Nah, baru kita masukkan perlak. Perlak tadi dalam kondisi yang sudah digulung seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita dorong ke sebelah sana dan kita luruskan lagi pasien. Tapi ini keadaan dia pakai selimut ya. Saya mau mencontohkan teman-teman bagaimana caranya membantu pasien. Oke, dia sudah dalam keadaan pakai perlak ya. Bagian dada kita bentuk simpul lipatan seperti ini nih. Nah, kakinya kita tekuk seperti ini. Satu. Ini tekuk lagi seperti ini. Ya. Ini sisi yang segitiga. Ini sisi yang sebelah sini. Kita masukkan ke bagian paha dalam. Nih. Kelihatan nggak ya teman-teman ya? Masukkan ke bagian paha dalam seperti ini. Kemudian dililitkan seperti ini. Ya, ini dalam keadaan seperti ini nih. Satu lagi, sisi sebelah kanan dimasukkan ke paha dalam. Ya, kemudian ke luar lagi. Sehingga posisi yang di tengah ini, ya di tengah, dia tidak terekspos langsung. Ya, seperti itu. Kemudian kalaupun kita mau membersihkannya, ini angkat aja seperti ini. Oh, nggak nampak ya. Berarti saya pindahkan kameranya dulu ya. Oh. Merangkap operator sih soalnya ya. Nampak? Oh iya, nampak jelas ya di bagian sininya. Oke, saya ulang. Tadi kan posisinya seperti ini ya. Selimut yang di sisi situ. Tadi dari sisi sini nih. Ini dimasukkan ke bagian paha dalam. Kemudian ditekuk lagi ke bagian betisnya. Nah, sehingga dia yang terekspos nanti hanya bagian yang perineumnya saja, ya. Oke.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita tawarkan, Bapak mau kencing dulu enggak? Kalau pasiennya sadar ya. Kalau pasiennya nggak sadar, kalau misalnya dia pasang kateter, biarkan kateternya. Tapi kalau misalnya dia tidak pasang kateter, tapi biasanya kalau pasien tidak sadar itu ada dua opsi. Yang pertama pasang kateter, kalau misalnya kita mau menilai urin output-nya. Yang kedua, kalau tidak perlu dinilai urin output-nya, dia biasanya pasang pampers. Ya, kalau pasang pampers, sekalian kita nanti akan mengganti pampers-nya. Ya, pampers apa sih namanya? Popok dewasa, ya nggak boleh sebut merek. Nah, kalau udah seperti ini, kita contohkan yang pakai handuk kecil, ya. Pakai handuk kecil, kita kasih sabunnya ini satu di sisi yang nomor 1. Kemudian kasih sabun lagi di sisi yang nomor 2. Kemudian kasih lagi yang di sisi nomor 3. Kasih lagi di sisi nomor 4. Kemudian kasih lagi di sisi nomor 5, nomor 6. Jadi ini semua nanti sudah bisa kita pakai untuk membersihkan pasien, ya. Kita mulai dari meatus uretranya. Ini meatus itu yang untuk kencing, ya, di daerah sini nih. Nah, teman-teman jelas ya nampaknya? Bisa kelihatan ya? Oke, kalau saya kan tidak kidal ya, jadi saya pegang handuknya sebelah kanan, saya pegang penisnya sebelah kiri. Nah, waktu pegang penis, teman-teman harus pegang secara tegas. Oh, malah nggak kelihatan ya? Kalau pegang penis, teman-teman harus pegangnya secara tegas. Karena ada beberapa pasien yang ereksi ketika kita rangsang si penisnya, walaupun kita cuma sebenarnya mau bantu bersihkan atau mau bantu pasang kateter ya, ada yang terangsang sehingga dia ada yang ereksi. Jadi kalau pada saat pasiennya lagi ereksi, ketika kita rangsang di bagian penisnya, walaupun kita sudah pegangnya secara tegas, berhenti dulu, tunggu dia selesai ereksi. Ya, kalau misalnya dia nggak ereksi ya aman untuk kita ya. Nih, kita hanya mengoleskannya di bagian yang paling depan, bagian 1, lapisan pertama ya. Pegang meatusnya seperti ini secara jelas. Kita oleskan, bersihkan dari pangkal uretra ya. Dengan gerakan memutar seperti ini. Nih, 1 lapisan pertama. Lapisan kedua masih bersih. Kita di batang penisnya. Lapisan kedua. Lapisan ketiga di skrotum. Skrotum itu mulai dari bawah penis ini ya, mulai dari ini. Karena ini kan pentem ya, jadi agak keras ya. Kalau orang yang bentuk aslinya mah nggak, tanya aja yang punya ini ya. Dia gampang untuk di ini. Nah, ini kalau udah bagian penisnya, bagian skrotumnya sampai ke sini sudah. Kemudian lapisan selanjutnya di bawah skrotum, daerah perineumnya, ya. Kemudian yang ini bagian sini, selanjutnya bagian di sini sampai ke pubisnya. Dia sudah kita bantu pakai sabun. Berarti sekarang kita bilas dengan cara dan urutan yang sama. Kenapa anusnya saya tinggalkan? Nanti ada cara untuk membersihkan anusnya ya. Ini cara bilasnya sama seperti cara kita membersihkan sabun tadi. Mulai dari lapisan yang pertama untuk meatusnya ya, uretranya. Lapisan kedua di batang penisnya. Kemudian lapisan ketiga
skrotumnya, keempat, perineum, kelima, sebelah kanan atau sebelah kiri boleh, terakhir sebelah kiri sampai ke pubisnya. Nah, ini kita sudah anggap bersih untuk, kita sudah anggap bersih untuk bagian perineum dan penisnya. Kemudian bagian anusnya, ini kan anus nih, teman-teman nih, anus. Tapi koksigisnya kita nggak dapat, makanya kita rubah posisi pasiennya, ya. Jangan lupa dielap. Nah, kalau kita nanti mau posisi anusnya, diposisikan seperti ini dulu. Nanti saya rubah lagi ya. Kan yang paling terdekat dengan perawat kan sebelah sini ya. Berarti kita butuh koksigis. Nah, butuh koksigis berarti pasiennya membelakangi kita. Kita posisikannya seperti tadi, ini ditekuk seperti ini sedikit, ya. Tangan yang sebelah sini kita luruskan, yang jauh dengan perawat kita luruskan, yang dekat dengan perawat kita tekuk seperti ini, kita bantu dia dorong. Nah, ya, kalau posisi seperti ini kita membutuhkan bantuan untuk pegang pasiennya. Kalau pentem ya bisa dia mantep ya, tapi kalau pasien yang tidak sadarkan diri kan mungkin dia agak susah ya badannya untuk kita tidak topang. Jadi kalaupun ada perawat lain kita boleh minta pegang ya. Oke, saya pindah dulu mantep sini ya Pak pegangan. Nah, ini pentem ya, ini pentem. Jadi dia bisa mantep kayak gitu. Ah. Oke. Ya, nampak ya koksigisnya ya. Nah, ini maksud saya di bagian ini. Bagian ini nih sekarang coba pegang punya teman-teman masing-masing. Ini di antara, mohon maaf ya, di antara dua bokongnya teman-teman kan ada sela itu ya sampai ke atas tuh. Biasanya ini paling jarang dibersihkan. Teman-teman yang sekarang mandi pun apa pernah teman-teman kasih sabun daerah sini, karena kalau mau buru-buru ya ini pun nggak dikasih sabun gitu ya, lupa. Kalaupun kita sabunannya juga sabunan yang bagian depannya aja. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang tidak sadarkan diri maksudnya, biasanya ini sering timbul dekubitus tuh di daerah sini. Nah, makanya kita harus ngasih perhatian khusus di bagian punggung dan bokong ya. Termasuk kalau mau membersihkan penis. Kita coba ya pakai wastafel ya. Pakai wastafel sama. Basahin dulu wastafelnya. Sudah itu. Ini wastafel, kalau wastafel kan cuma ada dua sisi ya teman-teman ya. Sisi satu, sisi dua. Kedua-duanya kita kasih sabun. Oke, nih. Wastafnya udah penuh sabun. Kita bersihinnya daerah anus. Nih, daerah anus. Di sini. Ya. Satu sisi ini. Satu sisi satu lagi yang belum dipakai untuk ke koksigisnya sampai ke sini. Berarti nanti daerah anus, daerah koksigis di sini sudah bersih, ya. Cara yang sama kita bilas. Ini dulu daerah anusnya. Ya.
ini sudah kotor dengan sabun, balik lagi daerah sisi seperti ini, sisi selanjutnya kita bersihin oksidisnya nih, terutama yang di bagian sini nih. Nih, biasanya di sini banyak, kalau bahasa saya itu udah tidak kiir di bagian sini tuh. Nah, biasanya ini sama kayak daerah umbilikus nih. Kalau pas dibersihkan, biasanya dia akan timbul perih. Ya, coba kalau teman-teman bersihkan. Apalagi daerah umbilikus tuh pasti jarang dibersihin ya. Nah, ini pasiennya udah bersih sempurna sih. Dari penis depan, perineum, skrotum, perineum, anus sampai dengan kok. Jangan lupa kita lakukan. Kalau sambil memandikan kan biasanya ada bedak ya. Ada bedak atau ada minyak kayu putih. Boleh sekalian kita kasih minyak kayu putih daerah punggung sampai ke panggul sini ya. Atau kasih bedak tuh kayak adik bayi ya. Tapi yang lebih utamanya tuh kasih minyak kayu putih aja. Biasanya akan timbul hangat. Kalau bedak kan nggak terlalu ya. Jadi di sini kita kasih minyak kayu putih kalau ada ya. Kalau biasanya kita nggak cuma sekedar penis hygiene aja. Sambil memandikan katanya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sekalian jangan buru-buru mindahin pasiennya ke sini. Gulung dulu nih perlak yang di bawah ini. Tadi kan ini udah bersih kan? Udah bersih. Kalaupun ininya mau diganti nih, lakernya mau diganti, ganti dulu bagian yang sini, jangan buru-buru kita iniin pasiennya. Ternyata nggak butuh ganti perlak. Ayo sih, yo. Nah, dia bisa. Kotor. Baru di tempat kotor. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengganti selimut mandi. Ganti selimut mandi dengan ya. Caranya sama. Ini kita tarik selimut. Oke. Jangan buru-buru lepas handscoon. Lepas handscoonnya nanti kalau alatnya sudah memang betul-betul dibersihkan, ya. Kalau misalnya ada tadi dia BAK, urinalnya juga dibersihkan dulu, dibuang, handuknya dibersihkan, dicuci dulu, kemudian dijemur, baru kita lepas handscoon. Setelah lepas handscoon, yang kita lakukan apa? Cuci tangan, ya. Nah, lupa takut nanti pasiennya ngegiring, pasang lagi. Ya. Pasiennya udah rapi, udah bersih. Baru kita lepas handscoon. Nih, pegangnya bagian dalam, ini bagian dalam. Bagian luarnya ada di sini nih. Jadi dia aman. Ini caranya seperti ini. Ini taruh di tengah. Nih. Bagi teman-teman yang sering main handscoon juga seperti ini ya. Jadi nggak kemana-mana, kuman yang di bagian depan. Nih. Oh. Jadi saya pegang bagian
dalamnya. Baru buang ke tempat sampah khusus handphone. Kemudian baru kita cuci tangan. Sudah cuci tangan, yang kita dokumentasikan apa? Ada nggak pengeluaran dari uretranya? Misal, urin, kalau urin jumlahnya berapa? Kemudian, kalau misalnya dia ada nanahnya, ternyata dia punya penyakit menular seksual ya, berapa apa yang keluar, darahkah, nanahkah, atau apa gitu ya. Kemudian di daerah anusnya, ada nggak yang keluar? Kalau misalnya dia BAB, BAB-nya seperti apa? Konsistennya apa? Padat, atau cair, atau melena, BAB darah gitu ya. Nah, itu yang kita salin di dokumentasi. Kemudian yang kita salin selanjutnya, apakah ada lesi atau luka nih di daerah penisnya, skrotumnya, perineumnya, atau di daerah pubisnya, atau di daerah anus sampai dengan di koksigis. Kalau di daerah koksigis kan menyebutnya dekubitus, ada atau tidak daerah dekubitus di situ? Kalau ada dekubitus, grade berapa? 1 sampai 4, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada dekubitusnya, berarti langkah selanjutnya yang kita lakukan apa? Perawatan dekubitus ya, terkait dengan pemenuhan kebutuhan pasien. Setelah itu, yang kita dokumentasikan selanjutnya, jam berapa kita selesai melakukan? Oh, ini jam berapa nih? 11 kurang misalnya, atau 11 lewat nih. Ya, seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan, teman-teman? Perawatannya sudah selesai? Ada yang ingin didiskusikan kira-kira? Ada? Oh, saya ganti dulu. Jangan pakai kamera ini lagi. Pakai kamera Leti aja. Stop.